warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Di sini saya akan melakukan observasi rem cakram pada mobil. Yang pertama kita akan mengecek ped rem cakram. Dari hasil pemeriksaan ped cakram mobil, saya menyimpulkan bahwa ped cakram mobil terdapat gompalan, dan kesimpulan dari ini ped cakram mobil masih layak dipakai. Lalu yang kedua, saya akan mengukur ped cakram pada rem mobil. Dari hasil pengukuran ped mobil disimpulkan bahwa hasil pengukuran pada ped mobil adalah 11,86. Lalu yang kedua kita akan mengukur ped yang kedua. Dari hasil pengukuran ped kedua disimpulkan bahwa hasil pengukurannya adalah 13,56. Dari hasil pengukuran kita bisa menyimpulkan bahwa ped pada mobil perlu dikikis karena pengukurannya lebih batas standarnya. Lalu selanjutnya kita akan mengukur tebal piringan rem cakram atau disc brake. Dari hasil pengukuran disc brake ini kita menyimpulkan bahwa hasil pengukurannya adalah 17,46. Kita bisa menyimpulkan bahwa hasil pengukuran pada disc brake yaitu masih oke karena masih di bawah batas standarnya. Di sini saya akan memeriksa kampas rem pada mobil dan terlihat di sini kampas rem pada mobil sudah copot dan perlu diganti. Di sini saya menyimpulkan bahwa kampas rem pada mobil sudah mengalami gompalan dan perlu diganti. Lalu kita akan mengecek kondisi tromol rem apakah masih baik. Dari hasil pemeriksaan kondisi tromol rem pada mobil, yaitu tromol rem mengalami keausan sedikit
dan kesimpulannya adalah tromol rem masih layak digunakan. Lalu di sini kita akan mengecek persinggungan kampas rem dan tromol rem. Hasil pemeriksaan dari kampas rem antara dengan tromol rem yaitu masih lancar, dan kesimpulannya persinggungan antara tromol rem dan kampas rem masih layak digunakan. Lalu di sini kita akan mengukur kampas rem menggunakan jangka sorong. Dari hasil pemeriksaan mengukur tebal pada kampas rem yaitu 4,80. Kita akan mengukur tebal kampas rem yang kedua menggunakan jangka sorong. Kesimpulan dari pilihan tersebut masih dalam keadaan standar. Hasilnya yaitu pengukuran dari kampas rem yang kedua adalah 4,40. Dari hasil pengukuran tebal kampas rem yaitu kesimpulannya kampas rem masih layak digunakan karena masih sesuai dengan standarnya. Ya. Lalu kita akan diameter dalam pada tromol rem ini menggunakan jangka sorong. Berarti setia nih ini. Dari hasil pengukuran diameter dalam tromol yaitu 254,70 dan dari hasil pengukuran diameter tromol rem kita bisa menyimpulkan bahwa tromol rem ini perlu dibobot karena hasil pengukurannya melebihi batas standar. Sedih.